bahkan lebih sadis dari pelecehan. Bahkan lebih sadis dari pelecehan, pengakuan Ferdy Sambo dirinya emosi terkait peristiwa yang dialami istrinya. Ferdy Sambo kepada majelis hakim mengatakan perbuatan yang dialami oleh istrinya, Putri Chandrawati dari Yosua Huta Barat bahkan lebih sadis dari pelecehan seksual. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu dengan istri saya di Saguling, bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diperkosa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi. Cerita dari Putri yang membuat dirinya tak dapat mengontrol emosi saat ingin mengonfirmasi perbuatan Yosua di rumah dinas Duren 3. Saudara selaku Kadif Propam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut, kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum, ya, notabene saudara sebagai Kadif Propam? Ya, itulah salah saya yang mulia, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Sambo mengakui tindakannya salah sebagai seorang Kadif Propam Polri saat itu dalam peristiwa tersebut. Hakim pun turut menanyakan terkait siapa saja yang menembak Brigadir J. Apakah penembakan itu hanya dilakukan oleh seorang Eliezer saja, atau saudara juga ikut? Penembakan hanya dilakukan oleh Eliezer. Sambo pun menjawab hanya Baradae yang melakukan penembakan terhadap Yosua. Ferdy Sambo mengatakan hal ini saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa kasus obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto dalam persidangan di PN Jakarta Selatan tanggal 16 Desember tahun 2022. Diketahui, para terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice yakni Irfan Widianto bersama Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.